Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin dan jamaah serta mustami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah. Malam ini dengan kudrat dan iradatnya kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat dan ghirah thalabul ilmi ya. Satu pertanda baik, karunia yang baik dari Allah adalah ketika ghirah menuntut ilmu ada pada seseorang. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, tandanya adalah dia akan difaqihkan di dalam agama. Dia akan diberikan ghirah untuk senantiasa tafaqquh fiddin. Nikmat ini adalah nikmat yang besar sekali, wajib kita syukuri ya. Dengan banyak memuji Allah, dengan banyak mengakui keagungan daripada nikmat ini. Nikmat ghirah menuntut ilmu ya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita luruskan niat ya. Fokuskan konsentrasi dan mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita ya. Allah haturkan amal ibadah kita untuk menjadi amal jariah bagi orang tua kita, guru-guru kita, dan menjadi wasilah semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat segala bala yang menimpa umat Islam hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, memasuki kalimat hikmah berikutnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikamnya menyebutkan kalimat seperti ini: ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak ada yang bermanfaat kepada hati seseorang ya. Sesuatu yang menjadi obatnya hati
menandingi uzlah, yang seseorang berujlah memanfaatkan kesempatan ujlahnya di medan, di area penuh fikir, penuh tafakur. Sekali lagi, mana fa'al qalba syai'un, tidak ada yang bermanfaat sesuatu untuk mengobati hati, ya, mislu uzlatin, setara dengan metode uzlah, yadakhulu biha midana fikratin, yang dengannya seseorang memasuki wilayah penuh tafakur. Maksudnya begitu. Sebelum masuk ke penjelasan lebih luas, baik para jamaah dan mustami' sekalian, untuk terlebih dahulu diperkenalkan, ya, bahwa di dalam Islam itu ada istilah uzlah dan ada istilah khultah. Uzlah artinya seseorang yang dalam kehidupan ini memilih untuk tidak berinteraksi dengan manusia, terutama di situasi ketika zaman sudah dipenuhi dengan beragam kesesatan dan fitnah. Syaratnya pun untuk yang uzlah ini ketat, ya, antara lain sudah mumpuni di bidang ilmu tauhid, sehingga uzlahnya itu bersama akidah, tidak rapuh akidahnya. Kemudian juga sudah mapan di dalam bidang ilmu syariahnya, sehingga saat dia uzlahnya itu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah yang baik sesuai syarat dan rukun yang tertata dan teratur, ya. Maksudnya jangan sampai ada orang yang nanti milih uzlah tapi tauhid hancur, maka di sana akan tersesat tanpa dia rasa. Jangan sampai ada orang milih uzlah sementara wudhu saja pun belum bisa, maka di sana dia pelangap-pelongo, bengong, gak ibadah. Kemudian juga niatnya itu adalah firor, melarikan diri dari fitnah dalam rangka menyelamatkan agama, tidak disertai dengan buruk sangka kepada orang, tetapi justru didorong dengan kesadaran kekhawatiran diri tidak sanggup, ya, karena derasnya fitnah. Nah, itu sekilas, ya, perkenalan tentang uzlah. Yang kedua ada khultah. Khultah itu adalah cara di mana seseorang memilih dalam hidup ini untuk bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia dengan tujuan, ya. Dengan tujuan apa? Menyadari sebagai makhluk sosial. Dia menyadari butuh kebaikan dari orang banyak, sekaligus dia juga punya tanggung jawab untuk berbagi kebaikan yang ada pada dirinya, amanah dari Allah untuk disebarkan ke orang banyak, yang mana kalau memilih uzlah ini tidak tercapai. Dia memilih hadir di tengah-tengah umat, gitu, ya, membawa visi misi yang kuat. Dia sadar bahwa situasi penuh fitnah,
penuh kesesatan. Tetapi dalam situasi ini justru dia tertantang. Inilah medan jihad yang sesungguhnya, yang tidak boleh saya lari gitu. Ini harus dihadapi. Bersiko memang, tetapi kalau kuat menghadapi ini luar biasa gitu. Ketimbang milih untuk mengasingkan diri. Nah, uzlah juga khulthah, ya, milih untuk berinteraksi. Sebagaimana juga uzlah itu ada syarat dan ada maksud. Nanti akan saya haturkan ya. Selain dari kitab Al-Hikam, Al-Fakir juga sudah menyiapkan keterangan tambahan dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini disebutkan para jamaah sekalian. Jadi terhitung dari masa tabi'in ya. Kita tahu bahwa masa tabi'in adalah masih terkategori sebagai generasi terbaik ya. Kata Nabi, generasi terbaik adalah korni, sahabat. Yang kedua adalah tabi'in. Yang ketiga adalah tabi'inat tabi'in. Nah, di generasi tabi'in ini Imam Al-Ghazali mencatat bahwa ada dua kelompok orang-orang soleh yang memilih madhab. Ada yang milih uzlah, yang milih uzlah dengan syarat yang ketat, dengan niat yang bagus, dengan bekal ilmu tauhid dan fikih yang bagus. Di antaranya ada Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Ibrahim bin Adham, Imam Dawud At-Ta'i, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawas, Yusuf bin Asbaq, Hudzaifah Al-Mar'ashi, dan lain-lain ya. Ini kita hormati ya. Nanti jamaah mau pilih yang mana. Yang jelas kita tidak boleh menganggap karena mengunggulkan salah satu kemudian menganggap kecil yang lain. Tidak boleh, karena dua-duanya punya argumentasi yang kuat. Kemudian juga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa aksarut tabi'in itu ikhtaro bistihbabil mukhalatah wastiksaril ma'arif wal ikhwan ya, wa ta'allufi wa tahabbub ilal mu'minin. Kata Imam Al-Ghazali bahwa kebanyakan tabi'in sih memang memilih untuk mukhalatah, berinteraksi dengan manusia, wastiksaril ma'arif, memperbanyak pertemanan, al-ikhwan, persaudaraan, wa ta'allufi wa tahabbub, memilih untuk lebih banyak menumbuhkan rasa keterikatan batin dan cinta dengan sesama mukmin, dan seterusnya. Ini banyak ini ya. Di antaranya Imam Sa'id bin Al-Musayyab, Imam Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Layla, Imam Hisham bin Urwah, Imam Shuraij, Imam Ibnu Uyainah, Imam Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan lain-lain. Ini memilih apa? Interaksi, mukhalatah. Baik para hadirin dan mustami sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian uzlah itu selain
punya syarat ketat ya, bertauhid yang kuat dan punya fikih yang bagus, kemudian juga punya kebersihan batin yang bagus. Dengan kata lain, tasawufnya terjaga sehingga mengasingkan dirinya itu tidak dalam rangka merasa sok suci kemudian menganggap orang lain rusak semua, bukan itu ya. Itu syarat. Kemudian tujuannya ada di sini disebutkan, dia memilih uzlah itu adalah satu dalam rangka at-tafarrug lil ibadah wal fikri wal isti'nas bimunajatillahi ta'ala an munajatil khalqi. Jadi lebih memilih supaya waktu, pikiran, tenaga lebih fokus untuk beribadah mahdoh kepada Allah. Banyak tafakur ya. Kemudian mencari rasa kenyamanan bersanding dengan Allah tanpa ada gangguan atau paling tidak minim gangguan dari makhluk. Karena memang suka atau tidak suka, faktanya kita bisa merasakan, bisa melihat bahwa makhluk ini juga seringkali mengganggu ya, mengganggu untuk seseorang fokus ibadah kepada Allah. Makanya logis kalau kemudian ada yang milih jalur ini. Yang kedua, berikutnya adalah orang yang uzlah itu berdasarkan hukum syara, dia dalam rangka apa? At-takhallus anil ma'asi allati yata'arradu al-insanu laha ghaliban bil mukhalatah wa yaslamu minha fil khalwah ya. Jadi dia dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari maksiat, yang maksiat itu akan terjadi hanya ketika dia berinteraksi. Ketika tidak berinteraksi, jalan maksiat itu tertutup. Sekurang-kurangnya ada 4 nih. 1, ghibah ya. Ghibah itu beda dengan fitnah. Kalau fitnah adalah mengatakan seseorang berbuat A padahal tidak. Kalau ghibah itu mengatakan seseorang berbuat A, faktanya memang si fulan itu melakukan A, karena harusnya bukan ghibah tapi nasihat. Yang kedua adalah namimah, adu domba. Ketiga, riya. Jadi riya di mana beraktivitas baik tujuannya ingin dilihat orang, ingin dilihat oleh orang. Kemudian yang keempat adalah as-sukut anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ketika ada di tengah-tengah masyarakat kemudian banyak kemungkaran dan sudah dicoba untuk nahi mungkar tetapi amat sangat dahsyat tantangannya, kemudian ketimbang dia kemudian milih diam dan itu dosa, maka kemudian milih uzlah. Nah, terlepas dalam persoalan ini nanti ada perbedaan pendapat ya. Baik, selanjutnya adalah tujuan ketiga dari uzlah ini adalah al-khalas minal fitan wal khusumat. Wasyanatud din wan nafsi anil khawd fiha. Jadi memilih uzlah tujuan ketiga adalah menyelamatkan diri dari fitnah dan permusuhan. Termasuk di dalamnya adalah dalam rangka menjaga agama dan jiwa. Ketika memang fakta ya, kita menyaksikan betapa agama ini, kalau orang punya istilah
iman ini naik turun ya, yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Mohon izin Al-Fakir dari memahami hadis yang suatu saat nanti akan terjadi merebaknya fitnah seperti gelapnya malam itu ya, fitnah memasuki semua ruangan dan sudut kehidupan. Sampai-sampai saking pekatnya fitnah itu, dunia diwarnai dengan kesesatan, dengan kemusyrikan, dengan kekufuran, dengan kemungkaran, kemaksiatan, dan pada puncaknya nanti akan terjadi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran kafira, atau wa yumsi yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Jadi ada orang yang sorenya dalam keadaan beriman, subuh udah kafir, naudzubillah. Subuh dalam keadaan beriman, sorenya sudah kafir. Yabi'udinah bi'aradin minad dunya. Orang pada menjual agama pada zaman penuh fitnah itu. Masya Allah, hari ini kita menyaksikan keadaan itu. Maka sekali lagi menjadi logis ya kalau kemudian ada yang memilih jalur tadi, jalur uzlah. Karena apa? Karena memang misi mencari agama, mempelajari agama, untuk mendapatkan agama, untuk menghidupkan agama, untuk mendakwahkan agama, untuk menyelamatkan agama. Visi misi ini adalah yang utama di dalam hidup. Artinya gini, hidup itu bukan diukur nilainya dari berapa lama umur dia, bukan. Tetapi sejauh mana dia mendapatkan tadi agama, gitu. Jadi kalimat wa ma khalaqtul jinna, seruan Allah di wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya mereka menyembah aku. Itu maksudnya adalah agama ini. Maka kalau hidup tidak ibadah, kalau hidup tidak pegang agama, dan agama yang dimaksud adalah Islam, berapapun umurnya, maka hidupnya sia-sia. Walaupun mungkin mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, tapi wallahi kalau tidak mendapatkan agama, maka hidupnya tidak manfaat, tidak punya makna, dan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu logis, mafhum buat kita kalau kemudian ada orang yang memilih saya dalam rangka menyelamatkan agama ini, gitu. Jadi selain agama bisa hancur ya, diri kita boleh hancur, harta boleh hancur. Jangankan harta yang kita anggap itu punya kita, jumlahnya sedikit. Ini langit bumi ya, langit dan bumi yang segini gedenya, yang menurut sebagian orang yang sudah cinta dunia sebegini berharganya ya, di dalamnya ada emas, ada berlian, ada minyak, kekayaan hutan, kekayaan laut. Ini nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ya, akan dihancurkan oleh Allah. Dan itu menunjukkan apa? Yang berharga dalam hidup ini adalah agama. Jadi silahkan yang lain-lain hancur, binasa, asal jangan satu ya, apa? Agama. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, orang uzlah itu tujuannya adalah al-khalas min syarrin nas. Jadi dalam rangka menghindar dari kejahatan manusia. Karena memang Masya Allah ya,
Manusia itu kalau sudah tidak terbimbing dengan agama, tidak terbimbing dengan iman, ya, tidak terbimbing dengan sakofah Islam, nanti suatu ketika dia berbuat jahat, jahatnya tuh naudzubillah, ya. Binatang mah sejahat-jahatnya juga segitu keukur. Tapi kalau manusia sudah jahat, masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Ulaika kal an'am bal hum adall, tuh begitu. Dan hari ini kita menghadapi situasi itu, ya, masya Allah. Coba para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 sudah berapa lama mewabah di Indonesia, ya. Kemudian masya Allah orang-orang banyak di PHK, ya. Orang-orang yang tadinya punya pencaharian kemudian sekarang pada gulung tikar. Terus bersamaan dengan itu berapa puluh ribu, ya, para narapidana dengan berbagai kasus kriminal, kejahatan termasuk korupsi tiba-tiba kemudian dikeluarkan. Dan dampaknya hari ini kita dapati berita, ya. Kemarin bahkan belum lama terjadi di daerah Purwakarta, ya, tetanggaan Kabupaten Karawang ini, masya Allah. Ada informasi di mana satu keluarga termasuk bayinya itu dihabisin, dibunuh oleh penjahat, masya Allah. Baik, nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan, ya, mereka-mereka yang menjadi korban kejahatan itu, yang sampai meninggal dunia, yang sampai wafat, dibunuh, ya, wafatnya syahid fisabilillah, ya. Kemudian yang orang-orang jahat ini dapat hidayah, ya. Dan yang paling pokoknya lagi adalah kita doakan negara, ya, pemerintah dalam hari ini harus benar-benar hadir menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan jeritan masyarakat, ya. Kan sekarang ini kita tidak bisa untuk terus menyalahkan para pelaku kejahatan, karena seringkali kejahatan itu muncul karena sistem, ya, karena sistem yang membuat orang menjadi lapar, sistem yang membuat orang menjadi tidak ada pilihan lain, dan seterusnya. Salah satu contohnya adalah ini, Akhi Fikri, ya. Di situasi sulit seperti ini ingin saya katakan, ya, dan ini bukti saya sayang, ya, kepada para pejabat, jangan berbuat seperti ini perbuatan zalim. Contoh kasus begini. Kan warga kita sekarang dilarang mudik, ya. Diterapkan PSBB di Jawa Barat ini, hampir di semua kabupaten sudah menerapkan itu. Alasannya apa? Untuk menjaga kemungkinan penularan COVID-19. Oke, gitu, ya. Tapi jangan cuma itu, ada beberapa hal. Sekurangnya dua yang harus diperhatikan. Kalau warga sendiri dilarang mudik, harusnya juga pemerintah pusat jangan memberikan izin masuk warga ilegal dari Cina. Kan sekarang ini, hari ini itu di Sulawesi, di Sultra, sampai untung di sana itu DPRD-nya tegas, ya. Ada 500 warga Cina yang masuk, dan kalau tidak dikembalikan, tidak ditolak, kata ketua DPRD-nya, kita akan melakukan aksi, ya, gitu. Untung ada punya sikap, gitu. Tapi paling tidak ini terjadi kebijakan dari pemerintahan pusat. Saya ingin mengatakan jangan begitulah, ya. Dan presiden, wakil presiden, menteri ini harus hadir di sini nih.
Di saat warga kita banyak di PHK, kesempatan kerja diberikan ke warga asing gitu. Bagaimana tidak terluka gitu. Ini ingin saya katakan. Atau juga tadi siang saya baca berita gitu ya. Di situasi musibah wabah Covid-19 ini, itu bawang putih, stok bawang putih melimpah dari impor, yang menyebabkan para petani Indonesia, ya, para petani bawang putih Indonesia, terutama di Kabupaten Tulungagung, ini bawangnya nggak bisa keserap ke pasaran, gitu. Kebanting harga sama barang-barang impor. Nah, coba di sini ada yang bermain ini. Di sini ada yang bermain dan ingin saya katakan, inilah sistem kapitalis yang dianut Indonesia. Di saat warga rakyatnya sendiri lagi sulit, ini beberapa kelompok elit gitu ya bermain bisnis impor. Kan dia impor tuh dapat fee, dapat uang, dapat untung gitu. Nggak peduli walaupun dengan itu menjadi sebab sengsaranya rakyat sendiri. Ini satu contoh ya. Jadi kalau sudah bicara tentang kejahatan tuh, saya selalu mengingatkan tidak hanya mengkritik para pelaku kejahatan, tapi saya selalu mengatakan ada orang berbuat jahat itu karena dipaksa oleh sistem. Karena bangsa ini bukan bangsa jahat, tapi dipaksa untuk jahat. Bangsa kita ini bukan bangsa yang bodoh, tapi dipaksa jadi bodoh. Bangsa kita ini bukan bangsa yang miskin, tapi memang dipaksa oleh sistem jadi miskin karena kekayaannya dikasihkan ke asing. Saya ingatkan ini kepada para pejabat ya, presiden dan para menteri, tolong pekalah dengan persoalan ini. Atau kalau tidak, ingat ya, rakyat sudah sedemikian sakit, terzolimi, dan doanya orang-orang zalim itu mustajab, hanya persoalan waktu. Demi Allah, kalau kalian semua tidak bertobat, tidak segera berpihak kepada rakyat, tidak segera untuk menegakkan keadilan ya, maka demi Allah hanya persoalan waktu saja, kalian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak kita inginkan. Kita tuh inginnya kalian semua sama dengan kita, selamat dunia dan akhirat. Ya. Baik, kembali lagi kepada persoalan ini. Jadi orang yang memilih untuk uzlah itu, yang keempat adalah dalam rangka untuk menghindari kejahatan dari manusia. Yang kelima, kemudian ayan qati'a tam'an nasi anka, agar tidak menjadi sandaran orang untuk berharap ke dia, karena orang harus berharap dan bersandar kepada Allah. Atau sebaliknya supaya dia wayan qati utam uka anin nas, hadir di tengah-tengah masyarakat, kok kita harapannya jadi ke makhluk ya gitu ya, diluruskan untuk berharap bersandar kepada Allah, kok belok lagi ke makhluk. Pengen diwelas asih, pengen diperhatikan, pengen diberi, pengen ditolong, pengen dibantu, sampai-sampai lupa pengen dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, pengen diperhatikan oleh Allah, volumenya kok jadi kegeser. Nah ini bahaya, akhirnya dia milih apa? Uzlah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang keenam ya. Yang keenam adalah al-khalas min masyahidis saqala wal hamqa wa muqasati hamkihim wa akhlaqihim. Jadi udah pekat gitu ya menyaksikan kedunguan, kebodohan yang merajalela, orang-orang bodoh, apalagi ketika bodoh merasa pintar. Orang bodoh menyaingi yang pintar ya. Makanya kata sahabat Umar juga dalam satu makalahnya, beliau mengatakan ada satu negeri yang tadinya makmur kemudian pasti akan hancur. Penyebabnya adalah apa? Ketika yang soleh jadi rakyat, yang jahat jadi pemimpin.
yang bodoh jadi pemimpin, yang pintar jadi rakyat. Mestinya kan dibalik. Itu kata sahabat Umar, itu pasti. Negara itu tadinya makmur kayak apa, maju seperti apa, pasti akan hancur. Dan kita merasakan hari ini terjadi seperti itu. Ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang tidak cukup dibahas satu hari ya, atau 1 jam maksud saya. Tujuan daripada uzlah itu seperti tadi. Nah kemudian berikutnya ada madhab kedua, milih untuk apa? Bergaul. Ya, untuk apa? Bergaul. Kalau orang nanya, saya milih yang mana? Saya milih berinteraksi tapi dengan syarat yang ketat. Atau nanti yang ketiga ada, madhab ketiga. Saya baru dapatkan tadi itu. Madhab ketiga adalah begini, orang yang memilih kadang-kadang dia uzlah, kadang-kadang dia juga mukhalatah. Salat berjamaah dia datang ke masjid. Ya. Tetangga kena musibah dia jenguk. Ada kematian dia takziah. Di mana masyarakat sedang membutuhkan dia datang. Tapi selebihnya dari itu dia menarik diri, uzlah. Gitu. Di mana ada kemungkaran dia datang untuk dakwah. Selebihnya dari itu dia narik diri. Ada yang seperti itu. Jadi fi ba'dil awqat yakhtar al-uzlah wa fi ba'dil ukhra yakhtar al-mukhalatah. Dia bisa menarik diri, dia juga bisa hadir di tengah masyarakat. Kayaknya sih yang ideal itu yang ketiga itu. Ya. Jadi uzlah terus kita lari ke gunung, ya nanti khawatir, justru khawatirnya ada nilai dianggap melarikan dari medan perang yang seharusnya dihadapi. Dan kita bisa membayangkan kalau umat Islam milih uzlah semua, nanti orang-orang jahat tuh dari kalangan kafir, munafik, mustakmirin, penjajah, itu akan siapa yang melawan mereka? Gitu. Begitu. Ya. Nah, paling tidak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nih, kalau kita milih berinteraksi, berteman, bermasyarakat, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya, di Dumai, ya, tolong perhatikan. Ini nih harus punya tujuan. Tujuannya ada 7. Yang pertama adalah lit-ta'lim wa ta'allum. Saya milih untuk milih madhab bersahabat, berinteraksi, bermasyarakat, supaya taklim. Saya bisa ngajarin orang karena ilmu adalah amanah untuk diajarkan, atau at-ta'allum. Saya bisa ngambil ilmu, saya senantiasa belajar. 1. Ini tujuan utama memilih bermasyarakat, berteman, bersahabat. Termasuk kita berteman di media sosial. Ini harus jelas nih. Ada enggak unsur ini nih? 1. Yang kedua adalah itu at-ta'dib wa ta'addub. Ya. Dalam rangka ingin menularkan adab, ya, akhlak ke orang lain. Sebaliknya saya bergaul dalam rangka saya untuk mendapatkan contoh adab, contoh akhlak dari orang lain. Makanya saya pilih bergaul. Yang kedua. Yang ketiga, maaf, nggak kecatat. Yang keempat, ya, yang keempat adalah al-isti'nas wal inas. Apa isti'nas dan inas itu? Inas adalah kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan kedamaian. Jadi kita datang di tengah-tengah masyarakat, orang itu jadi sejuk. Karena apanya? Karena perhatian kita, karena empati kita, karena ilmu kita. Kalau kita dikasih harta, karena harta kita dibagi, gitu kan. Paling tidak harta terbatas, ilmu terbatas, tenaga kita. Jadi orang menjadi senang gitu. Inas namanya, atau isti'nas. Ya, isti'nas itu merasa mengambil manfaat kedamaian dari orang-orang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah hikmah yang kelima, pertemanan itu pastikan dalam rangka fi nailis sawab,
wa inalatihi. Jadi kita ingin mendapatkan pahala, maksudnya apa? Jadikan hidup kita bermanfaat untuk orang lain, atau sebaliknya orang lain juga bisa ngambil manfaat dari diri kita, gitu. Yang ini kalau kita milih jalur uzlah, ini tidak didapati, ya. Terutama dalam masalah apa? Dalam masalah saling tolong menolong dan seterusnya. Kemudian yang keenam, tujuan dari adanya pergaulan itu adalah at-tawadhu, untuk melatih diri supaya rendah hati di tengah-tengah masyarakat. Rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, tawadhu. Dan yang ketujuh, al-faidatus sabiah adalah at-tajarub. At-tajarub itu apa? Penelitian, riset, ya, untuk mendapatkan temuan-temuan baru berupa ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca kitab hikamnya, ya, syarahnya. Kalau kita sudah kasih prolog begini nanti nggak aneh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudawatu amradil qalbi wajibatun 'alal murid. Mengobati penyakit-penyakit hati itu hukumnya wajib, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin menjadi hamba Allah yang baik. Nah, kita termasuk di dalamnya. Mengobati penyakit hati, ya. Wa amraduhu innama takunu min ghalabati ahkamil tab'i alaih min suhbatihi lil addad wa wukufihi ma'al mu'tad wa inqiyadihi ila hawan nafsi wa unsihi bi'alamil hissi. Nah, penyakit hati itu biasanya adalah min ghalabati ahkamit tab'i. Ada orang yang hatinya menjadi sakit, ya, karena ahkamit tab'i, ketularan watak. Nah, makanya di sini disebutkan nanti as-suhbah mu'assirah, pergaulan itu mempengaruhi. Ada memang orang yang baik, ada orang yang buruk, ketularan yang baik, tapi juga banyak orang yang baik jadi rusak ketularan sama temennya yang berakhlak rusak, ya. Begitu. Kemudian penyakit hati itu adalah wukufihi ma'al mu'tad, jadi terbiasa di dalam ketidakbaikan. Wan qiyadihi ila hawan nafsi, condong kepada hawa nafsu. Wa unsihi bi'alamil hissi, ya. Kemudian juga merasa tenang dengan situasi yang terindra, dia hanya melihat kasat mata saja. Nah, wa mudawatu hadal maradi ta'ti min wujuhin kasirah. Mengobati penyakit-penyakit hati itu ada banyak cara memang, tetapi wa ablaguha fi dzalik wa anfa'uha al-uzlah anin nas, gitu. Di antara yang paling mujarab resepnya adalah ujlah. Ujlah itu tadi, ya, meninggalkan manusia. Bisa secara total atau tadi yang ketiga, madhab ketiga, dah, jangan bergaul dengan orang kecuali hal-hal yang sifatnya mendesak, ya. Kita bisa memberikan manfaat atau kita bisa mengambil manfaat, selebihnya tarik diri, bisa begitu. Tidak sembarang ujlah, tetapi al-ujlah yang al-mashubatu bil fikrah. Jadi ujlahnya itu punya misi. Oleh sebab itu maka fabil uzlati yataqayyadu adh-dhahir an mukhalatati man la tasluhu mukhalatatuhu. Jadi dengan adanya uzlah, seseorang menjadi terjaga dirinya. Dari apa? Dari
berinteraksi dengan orang yang memang tidak layak untuk dijadikan teman. Kalau kenal dengan siapapun boleh ya, kenal. Tapi yang namanya mukhalatoh, bercampur, bersahabat, itu harus milih-milih. Wala man la ya'manu dukhulal afati alaihi bisuhbatihi. Dan juga dengan uzlah seseorang menjadi terhindar, terjaga dari apa? Dari bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan akibat persahabatan orang yang memang tidak layak dijadikan sahabat. Makanya di FB juga milih-milih ya. Di FB itu milih-milih. Kita mencari pertemanan ya, itu dipilih. Lihat apanya? Statusnya. Kan macam-macam di FB. Gitu. Ada yang kelihatan banget visi misinya, tausiah, dakwah, berbagi ilmu, berbagi informasi yang manfaat, ya, share, dia bagikan gitu. Ya humor, bercanda bolehlah, mubah, tapi juga enggak berlebihan gitu. Nah yang parah lagi kan di FB itu kan ada juga yang apa? Yang mempromosikan ide batil, ide sesat ya. Gitu. Kerjaannya menyebarkan permusuhan segala macam. Ada yang kayak begitu. Bahkan ada juga yang hobinya masya Allah naudzubillah min dzalik, menjurus ke hal-hal yang amoral begitu. Nah, kita lihat. Minta berteman kepada kita nih. Ya, dipertimbangkanlah hal-hal tadi. Karena yang dimaksud di dalam masalah uzlah ini atau masalah pertemanan ini itu mencakup di dunia nyata ataupun juga di dunia maya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fayatakhallasu bidzalika al-mu'tazil minal ma'asi allati ta'rudu lahu bil mukhalatati. Mislil ghibati wal mudahanati war riya wat tasannu. Dengan demikian maka orang yang uzlah itu akan terselamatkan dirinya dari maksiat yang otomatis bisa timbul karena pergaulan. Di sini ada contohnya 4 nih, al-ghibah. Ghibah ya. Ghibah itu di bawah fitnah. Karena kalau fitnah membicarakan si fulan berbuat buruk padahal dia tidak. Kalau ghibah adalah membicarakan si fulan berbuat buruk, faktanya memang dia buruk, tapi keburukannya dia sembunyikan, diangkat-angkat, itu nggak boleh. Wal mudahanah, kata-kata kotor ya, cabul, nggak boleh. Itu akan terjadi tuh di pergaulan itu. Waria, ya tadi sifat apa namanya yang ingin dipuji orang, dinilai orang. Watasannu, sifat pura-pura. Nah, wa yatahassalu lahu bidzalika as-salamatu min musaraqati tiba ar-radiati wal akhlaqid daniati. Kemudian juga dengan memilih jalur uzlah, seseorang akan selamat dari apa? Dari tertular karakter-karakter buruk ya. Jadi yang bisa nular itu bukan cuma virus ya, virus corona diantaranya, tapi diingatkan ini virus pemikiran, virus ideologi ya, virus perilaku itu ternyata menular. Ada orang yang baik ketularan yang buruk, ada juga orang yang buruk ketularan yang baik, ada. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yastafidu bidzalika aidan siyanata dinihi wa nafsihi an ta'arrudi lil khusumat wa anwa'is syurur wal fitan. Fa inna li nafsi tawallu'an wa tasarru'an ila al-khawd fi misli hadza. Kemudian juga dengan adanya uzlah, seseorang akan nampak bisa menjaga agama dan dirinya
Dari apa? Dari terjerumus di dalam permusuhan dan aneka ragam keburukan serta fitnah. Karena memang secara fitrah itu ya, fa inna lin-nafsi tawallu'an wa tasaru'an ilal haud fi misli hadza. Yang namanya karakter itu cepat sekali untuk berpindah watak ketularan ya. Makanya kalau nggak kuat banget tuh, masya Allah ya, kita minta kepada Allah ya, kita minta kepada Allah agar kita ini yang sedang hidup di zaman penuh fitnah ini tidak menjadi korban. Caranya bagaimana? Banyak berdoa, banyak taat, tinggalkan maksiat, semangat menuntut ilmu, dan pilih pergaulan pertemanan yang baik. Adi. Kalau nggak begitu, hanyut kita ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Jadi satu zaman akan terjadi fitnah itu seperti gelapnya malam, dia memasuki semua ruang, semua area, semua wilayah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jam kurang, tersisa waktu 9 menit. Baik, saya ingin katakan kisahnya aja deh, supaya kita bisa mengambil kesimpulan begini. Di halaman 15 paling akhir, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, halaman 16 awal banget. Wa qala ba'du hadhihi ta'ifah qultu li ba'dil abdal al-munqati'ina ila Allah kaifa at-tariqu ila at-tahqiq wal wusul ila al-haqq. Ada seseorang yang bertanya kepada wali ya, kepada seorang wali yang dalam hidupnya sudah kelihatan total dia memilih uzlah. Tolong perhatikan kisah diskusinya. Kata orang ini bertanya kepada wali, wahai syekh, bagaimana jalan untuk bisa membuktikan wusul ilallah, sampai kepada Allah? Qala la tandur ilal makhluqat. Wali itu menjawab, kamu jangan memandang makhluk. Berarti maksudnya apa? Uzlah, tapi dengan tadi uzlah dengan syarat dan visi misi maksudnya. Fa inna nadhar ilaihim dulmah. Karena kalau hidup memandang makhluk terus, maka hati akan gelap. Qultu la budda li minhum. Kata orang tadi bertanya, wahai syekh, tapi saya nggak bisa untuk meninggalkan mereka. Saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Bagaimana? Qala fala tasma' kalamahum. Kalau begitu, kau jangan dengarkan kata-kata makhluk. Fa inna kalamahum qaswah. Ya, secara umum omongan manusia itu qaswah, membekaskan, mempengaruhi hati jadi keras. Qultu la budda li minhum, wahai syekh, tapi saya enggak bisa untuk menghindari dari mendengarkan kata-kata mereka. Kata walinya, qala fala tu'amilhum fa inna mu'amalatahum khusranun. Kalau begitu kamu jangan banyak interaksi, karena interaksi dengan mereka adalah kerugian. Qultu ana baina adhurihim la budda li min muamalatihim. Ya syekh, saya hadir di tengah-tengah mereka, bagaimana bisa saya tidak bermuamalah dengan mereka? Saya harus bermuamalah. Terus kata walinya bilang, qala fala taskun ilaihim fa inna sukuna ilaihim halakatun. Kalau begitu, oke, kamu ada di sana, pastikan hatimu tidak condong kepada mereka, condonglah kepada Allah. Jangan kamu merasa aman dengan mereka, tapi amanlah karena merasa dengan Allah. Jangan merasa bahagia, jangan merasa cinta, tetapi bahagia dan cintalah karena merasa dekat dengan Allah. Nah, terus kata ulama tadi yang bertanya, kultu hadhil elah. Nah, ini nih yang pokoknya. Yang pokoknya adalah untuk orang yang tidak bisa ujlah total secara fisik, paling tidak
badannya ada di situ, tetapi ketenangan ini senantiasa dipanteng kepada Allah. Kata beliau, qala ya hada tanduru ilal laibin wa tasma'u kalamal jahilin wa tu'amilu al-battalin wa taskunu ilal halikin wa turidu an tajida halawata ta'ah wa qalbuka ma'a ghairillahi azza wa jalla hayhata hadza la yakunu abada. Kata wali tadi bilang gini, nih Fulan, begini kalimatnya, kamu tiap hari melihat makhluk, melihat manusia yang hobinya main melulu. Kamu tiap hari mendengarkan kata-kata manusia yang pada umumnya kata-kata bodoh, tidak manfaat. Kamu tiap hari bermuamalah dengan ahli batil pada umumnya. Kemudian hati kamu juga bahagia dengan orang-orang yang pada umumnya berbuat kerusakan. Terus dalam kondisi seperti ini, kamu ingin merasakan nikmatnya taat, manisnya taat. Kamu ingin merasakan manisnya taat, sementara hatimu bersama dengan mereka makhluk, dengan selain Allah. Hayhata hadza la yakunu abada. Hayhata itu adalah isim fi'il madhi ya, bermakna bauda, tidak punya mahal di dalam i'rab. Jadi hayhata ay bauda hadza la yakunu abada, yang begini ini enggak mungkin gitu. Kalau kamu ingin merasakan bagaimana manisnya iman, adalah hati kamu harus dengan Allah, walaupun mungkin badanmu dengan manusia. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti inilah ya, dari masing-masing masing-masing tema, masing-masing kalimat hikmah, rasa dan nuansanya memang berbeda. Ini kalimat khultah seperti ini. Tapi intinya adalah begini, para jemaah yang dirahmati Allah, masih ada waktu 3 menitnya. Seperti ini. Hati-hatilah dalam, kalau kita tidak bisa uzlah total secara fisik, maka paling tidak tadi temukan makna uzlah hati. Kita ada di tengah makhluk, pastikan ada misi yang 7 tadi ya. Ilmu, mengajar, belajar, memberi manfaat, mengalap manfaat, memberi pertolongan ke orang, dan seterusnya. Ada 7 tadi. Selebihnya dari itu tarik diri. Karena ini zaman-zaman apa? Zaman fitnah. Tidak berarti semuanya rusak, tetapi memang kita akui bahwa sudah banyak kerusakan ini. Ya, jangankan orang-orang seperti kita ini, ya, bahkan masya Allah kita menyaksikan ya, dengan tidak menyebut nama saja, betapa pergaulan itu berpengaruh ya. Ada orang yang masya Allah dulu sebelum masuk di lingkaran kekuasaan, ngomong halal haramnya jelas gitu, pakem bicara hak batilnya. Sekarang masuk di lingkaran kekuasaan, yang dulu dia katakan haram sekarang halal, bahkan dia melakukannya sendiri ya. Ini artinya apa? Pergaulan. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran yang dulu ya, sebelum kena virus tanda kutip indahnya kekuasaan yang identik dengan bergelimangan harta gitu ya, yang namanya juga hafiz Quran ya, doktor ya, gitu. Tapi setelah kena dengan lingkungan kekuasaan, masya Allah, bukan cuma membiarkan kemungkaran ya, dan itu sesungguhnya merugikan juga si penguasa tadi. Harusnya penguasa merekrut orang soleh itu agar orang soleh ini bisa menasehatin dia, bukan kebalik. Malah yang terjadi adalah seorang soleh ini membisu gitu atas
Atas apa? Atas kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, membisu. Gitu. Bahkan lebih dari itu mendukung. Na'udzubillah min dalik. Jadi fakta ini kita saksikan hari ini. Ya. Buat pelajaran kita. Jangankan orang-orang seperti kita ini, orang-orang yang berilmu jauh tinggi gitu ya, Al-Quran hafal, belasan ribu hadis dia hafal, ternyata Masya Allah, kalau sudah kena pergaulan orang-orang yang zalim, ya, kebetulan ada di wilayah kekuasaan, ikut jadi pendukung kezaliman. Padahal Masya Allah ada ancamannya dari Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis mengatakan, siapa yang masuk dalam wilayah lingkaran umaratus sufaha gitu ya, para penguasa yang bodoh, kemudian a'anahum ala dhulmihim wa saddaqahum bikidbihim, orang ini menolong kezalimannya penguasa sufaha tadi, membenarkan kebohongannya para imaratus sufaha ini. Apa kata Nabi? Kata Nabi, dia bukan golonganku, dia putus dengan aku putus dengan dia, dan dia tidak boleh dan tidak akan melewati Telaga Al-Kautsar. Jadi oleh Nabi diponis itu bukan umatku, gak ada hubungan dengan aku, putus gitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak menyebutkan nama ya, tapi fakta ini memang terjadi secara kasat mata. Itulah bahaya daripada pergaulan. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, sekalian melalui kesempatan yang mulia ini, saya mengajak, mari kita pererat hubungan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita, pertemanan kita dengan memperhatikan hal-hal tadi. Harus ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat, mending di delete saja. Apalagi berbahaya. Pertemanannya kok dengan dia berbahaya, maka putuskan saja. Lebih baik kita kenal dari jauh, mendoakan. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perlu mengumumkan kepada sahabat-sahabat saya yang saya cintai karena Allah, yang dekat dan yang jauh, bahwa khusus besok malam kebetulan saya ada keperluan urusan pesantren dengan wali murid. Kita ada acara online ya. Untuk itu mohon izin besok malam pengajian diliburkan dulu, besok malam ya, malam Ahad besok. Insya Allah berdoa kepada Allah semoga malam Senin kita bisa dipertemukan lagi, bersua lagi, kita teruskan pengajian hikam ini. Sekali lagi besok malam pengajian libur dulu, sehubungan saya ada keperluan terkait dengan kegiatan pesantren bersama wali murid ya. Caranya acara online juga. Baik. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.